Yang paling jago selingkuh, cewek apa cowok? Kita lihat. Halo Neti, ketemu lagi bersama Bu Rosa di sini. Apa kabar? Mudah-mudahan baik selalu. Dan pastinya Ambu selalu mengingatkan untuk kalian semua. Ayo dukung sampai 50.000 subscriber, kita bisa ketemu langsung. Kita tautkan dengan linknya langsung, dengan sosmednya Ambu ya. Oke, makanya dukung selalu. Untuk kali ini, ada pertanyaan kadang yang selalu jadi bahan cercaan itu laki-laki yang selalu jago selingkuh ya. Kita akan lihat perbandingannya. Dari segi mana kita melihatnya? Mungkin dari segi jago tekniknya di sini untuk berselingkuh. Tapi kalau cowok sering ketemu ya, sering ketahuan nih. Tapi kalau cewek yang selingkuh, jarang yang ketemu. Dari mana dilihatnya katanya? Ini kayak gini nih ya. Dari 100 laki-laki, cuman 20% nih yang bisa membawa selingkuhannya ke rumah laki-laki. 20%, berarti yang bisa membawa selingkuhannya ke rumah. Nah, yang di belakang layar ini nih kayaknya salah satunya yang dari 20% ini nih ya. Bisa bawa selingkuhannya ke rumah. Itu berarti termasuk yang jago ya, 20% nih. Berarti yang 20% ini yang jagonya yang bisa membawa selingkuhannya atau wanita idaman lain ke dalam rumahnya. Dan di rumahnya pasti kan ada bininya. Bener nggak? Gitu. Kayak gimana sih caranya gitu kan? Aduh, ngasih tahu jangan. Ini hanya perbandingannya saja ya. Jadi bisa 20% itu membawa selingkuhannya ke rumah. Tetapi berarti kan itu dari 20% ada 80%-nya yang nggak bisa. Tetapi justru nih perempuan atau cewek ini bisa memasukkan laki-laki ke dalam rumah dengan begitu mudahnya tanpa dicurigai. Nah, berarti yang paling jago selingkuh sebenarnya siapa sih ya? Nah, siapa nih? Tapi nih, gimana caranya kok bisa ada persentase seperti itu, persentase seperti itu? Gini aja. Kalau laki-laki memasukkan perempuan ke dalam rumahnya dengan diketahui dulu ya, dengan diketahui istrinya tanpa dicurigai. Mungkin hanya dengan playing victimnya adalah rekan kerja. Ngobrolin kerjaan ataupun ada kerjaan gitu kan ya. Itu dengan playing victim gitu kan ya. Jadi pekerjaan yang menjadi tamengnya. Padahal di balik pekerjaan itu sebetulnya ada sesuatu antara si laki-laki ini dengan perempuan ini gitu kan, dengan selingkuhannya. Bisa kan Mbak masuk ke rumah. Kemudian juga mungkin bisa mendekatkan dengan caranya mendekatkan dengan istrinya. Ya, sebagai rekan kerja, tapi bukan gue. Catat bukan gue. Mendekatkan secara mungkin ya pintar-pintar lah ya. Mungkin menjadi teman curhat istrinya nanti ketika sebelum bekerja gitu kan ya. Padahal si perempuan ini juga nih ya sama mencari celah di mana nih sehingga si cowok atau laki-laki ini bisa lebih dekat lagi ke dia, ke selingkuhannya dengan mencari celah ngobrol dengan istrinya, dipercaya sama istrinya ya. Kemudian juga apa kekurangan suaminya ataupun kelebihan suaminya, keinginan suaminya gitu kan. Ketika mendapatkan celah yang lebih baik lagi, ini pintar nih cewek ini. Mencari sesuatu yang diceritakan oleh istri sahnya ini untuk dia masuk gitu kan ya, untuk memenuhi keinginan dari cowoknya ini gitu kan ya, selingkuhannya ini. Misalkan istrinya mengatakan kalau suami aku tuh biasa curhat cewek seperti itu. Kalau udah percaya kayak gitu suami aku tuh, aduh gimana ya, gini diceritakan lah ya. Kan jadi tahu. Jadi untuk lebih mendekatkan lagi. Apa sih? Gitu kan ya. Dengan begitu, jadi bisa mendekatkan gitu kan. Lebih mendekatkan diri karena tahu rahasia intinya yaitu dari istrinya sendiri gitu kan. Nah, itu laki-laki yang 20% yang bisa. Tapi selebihnya ya yang 80% ya nggak bisa gitu kan ya. Nggak bisanya karena apa? Nggak berani seperti itu gitu kan, melakukan hal yang dibilang agak ekstrim juga ya gitu kan ya, dengan resikonya yang lebih cepat ketahuan. Tapi notabene ternyata yang lebih cepat ketahuan itu yang cowoknya keluar dari rumah dengan selingkuhannya karena menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, jarang pulang ataupun pulangnya terlambat atau sering banyak alasan
sama teman kantor lah, atau sama teman kerja lah, ada mengurus pekerjaan yang lain di luar jam kantor, begitu kan? Bisa menimbulkan kecurigaan gitu. Nah, tapi kalau perempuan ini, aduh, perempuan itu sebetulnya lebih jago memasukkan selingkuhannya ke dalam rumah ketika suaminya berangkat kerja. Ya itu pintar gitu kan, kalau perempuan itu sebenarnya pintar memasukkan laki-laki selingkuhannya ke dalam rumah gitu, tanpa sulit harus ada drama apalah dulu seperti laki-laki ya, dramanya di balik pekerjaan membawa perempuan gitu kan ke dalam rumah diketahui sama istrinya gitu kan. Kalau perempuan gampang masuk cowoknya ke dalam rumah, mungkin ketika suaminya tidak ada, anaknya lagi sekolah, ataupun mungkin karena situasinya berjauhan dengan keluarga ya, hanya keluarga inti saja, suami, anak, dan istri itu bisa dengan mudahnya memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah ya, sebagai statusnya sebagai selingkuhannya. Ketika suami kerja, anak sekolah, itu bisa. Dan ada juga yang paling kerennya adalah perempuan itu sebetulnya, keren, bisa bukan keren ya, disebut kelebihan tapi yang kurang bagus kali ya. Dengan memasukkan laki-laki ke dalam rumah dengan alih-alih itu adalah masih keluarga, saudara, family jauh, itu bisa terjadi aja ya. Sebetulnya kalau untuk playing victim bisa sama seperti laki-laki. Tapi untuk lebih mudah masuk ke dalam rumah itu sebetulnya perempuan gitu kan ya. Kalau perempuan ketahuan selingkuh, pasti ketahuannya di rumah, banyaknya. Digerebek masak lah, ya. Karena udah ketahuan nih masukin cowok ke dalam rumahnya ketika suaminya nggak ada. Tapi jarang loh seorang perempuan sedang ada di rumah selingkuhannya digerebek masak gitu loh. Karena apa? Karena ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, dan sebagainya. Jarang loh ketemu kayak gitu. Ya, bener nggak? Coba kamu selidiki lah. Kalau bukan selidiki, kamu cari cerita-cerita. Kalau yang sering ketemu kegerebek itu adalah perempuan yang sedang menyimpan ataupun sedang melakukan hal-hal yang tidak-tidak dengan selingkuhannya di rumah. Terkecuali mungkin perempuannya yang punya cuannya keren nih ya, karena disuplai sama suaminya, sering ditinggal ke luar kota, suaminya memang karir, duitnya banyak, ngasih ke istrinya dengan memberikan fasilitas yang lebih baik. Mungkin selingkuhannya bisa di hotel, dia manapun juga, di tempat di luar selain daripada rumah gitu kan ya. Begitu. Jadi kalau untuk jago, sekali lagi, perempuan yang paling bisa selingkuh, paling jago bisa memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya gitu kan ya. Tapi yang lebih jagonya lagi kalau laki-laki yang bisa memasukkan selingkuhan ke rumah tanpa diketahui statusnya oleh istrinya. Itu yang lebih jago lagi. Jadi bingung nih, sebetulnya siapa yang paling jago selingkuh itu siapa? Cewek apa cowok? Cowok lah. Itu ada yang jawab, cewek atau yang enggak lah, cowok. Karena apa? Yang jagonya kenapa? Yang paling banyak selingkuh itu adalah cowok. Cewek itu jarang yang selingkuh. Kalau dipersentasekan, yang kebanyakan selingkuh itu cowok. Paling banyak ketahuan. Ya paling banyak ketahuan ya cowok. Berarti kan paling banyak yang melakukan perselingkuhan, say. Tidak mau. Dasar laki-laki ya. Jadi gitu, dari persentase memang untuk yang jago itu laki-laki yang 20%-nya yang bisa memasukkan istrinya, memasukkan selingkuhannya di depan istrinya. Tapi parahnya yaitu yang cewek yang keluar sering ketemu, kalau selingkuh cepet ketemunya gitu kan ya, di dalam rumah tanpa di luar gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya yang lebih jago itu yang nggak selingkuh deh, aku bilang. Yang jago itu sebetulnya yang nggak selingkuh, yang setia pada pasangannya. Jadi di video kali ini kalian bisa menyimpulkan nih ya dari cerita tadi. Sebetulnya yang paling jago untuk selingkuh itu siapa? Itu kembali lagi pada kalian semua. Ya, pendapat kalian semua seperti apa? Kalau ada yang pengen berpendapat silahkan di kolom komentar. Oke? Jadi biasanya kita saling menyudutkan. Aku sebagai perempuan nggak mau dong klien aku wanita itu disebut sebagai tukang selingkuh, dan laki-laki juga sama, tidak mau dong disebutkan itu tukang selingkuh. Tapi nyatanya yang banyak selingkuh itu adalah laki-laki gitu kan ya. Yang banyak ketahuannya laki-laki ya. Berarti yang lebih banyak selingkuh itu laki-laki. Oke? Maaf laki-laki ya. Maaf nih kita kupas. Walaupun sama-sama itu kelakuan yang tidak layak, tidak patut untuk dilakukan
Tidak untuk ditiru perselingkuhan ini ya, mau laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang jelas, yang paling baik adalah setia pada pasangannya. Titik, itu aja. Tanpa koma, tanpa apapun juga. Gitu. Tapi yang jelas, yang paling baik adalah ngedukung video Ambu Rosa, say. Caranya seperti apa? Like, comment, share, subscribe ya. Seperti biasa, kolom komentarnya yuk diisi. Mohon maaf nih kalau tidak terjawab semuanya. Oke? Begitu. Pokoknya dukung selalu video Ambu Rosa. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.